Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Batam akan mendemonstrasikan proses supervisi coaching. Saya Ade Putra dari SMA Negeri 8 Batam sebagai supervisor. Saya Endro Marciano dari SMK Negeri 6 Batam sebagai coach. Saya Josie Elvira dari SMK Negeri 3 Batam sebagai coach. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore Vendro. Ya, selamat sore Pak Ade. Gimana kabarnya Pak? Baik sekali. Alhamdulillah baik ya Pak. Pak, saya dapat informasi Bapak akan melakukan kegiatan coaching sama Mem Yosi ya? Betul, dengan Mem Yosi coaching. Jadi hari ini kan Pak? Hari ini. Betul, Pak. Ya kemarin Mem Yosi cerita dia ada masalah mengenai tesisnya untuk sama dan berbarengan dengan kegiatan guru penggerak katanya. Ya, seperti itu Pak. Betul. Oke Pak, mungkin di sini saya akan juga mendampingi Bapak nanti untuk melakukan kegiatan coaching sama Mem Yosi. Untuk menjadi perhatian di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai rubrik penilaian yang saya lihat di sini nanti terkait ini Pak ya, supervisi Pak ya. Terkait supervisi. Saya akan memperhatikan bagaimana Bapak nanti presentnya kehadiran penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian bagaimana Bapak mendengarkan yang disampaikan coach dan nanti Mem Yosi yang akan disampaikannya mengenai permasalahannya. Selanjutnya bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang ada pada coaching. Selanjutnya memberdayakan coaching. Nah, di sini Pak dari ada 4 kompetensi ini. Nah, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan nantinya? Jadi dari 4 itu Pak ya, saya lebih kepada bagaimana cara mengidentifikasi itu tentu dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi saya ingin memperkuat kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu Pak. Jadi maka dalam kesempatan supervisi ini saya pengen Bapak selaku supervisor melihat saya lebih kepada bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, gitu Pak. Ya Pak. Oke, kemudian Pak di sini dari kompetensi yang saya sampaikan tadi ini, nah bagaimana kompetensi mana yang Bapak ambil secara spesifik nanti untuk bagian di observasi ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi Pak. Jadi dalam pertanyaan berbobot itu, apakah saya itu sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot tanpa menggunakan kalimat tanya tertutup gitu Pak. Jadi yang kalimat terbuka berdasarkan apa yang disampaikan oleh coach. Itu tolong Bapak perhatikan. Baik Pak. Terakhir nih Pak, kemudian indikator ketercapaian yang Bapak tujuan nanti untuk pada pengembangan yang diinginkan. Saya berharap ada 2 indikator yang tercapai Pak ya. Jadi yang pertama itu apakah solusinya itu mampu ditemukan oleh si coach. Yang kedua saya juga ingin mendapat respon atau feedback apakah si coach itu puas, kemudian mau melakukan coaching lagi bersama saya atau malah tidak mau lagi. Nah ini pastikan coaching saya gagal gitu. Nggak mau deh Pak. Nah gitulah Pak, dua indikator itulah yang mau saya lihat dari proses. Iya. Oke Pak, boleh biar cepat waktu berjalan. Baik. Biar Bapak silakan Bapak panggil coachnya untuk melakukan kegiatan coaching. Saya izin Pak ya. Iya Pak. Ya, Pak Ade, ini Mem Yosi, coaching Mem. Ini, jadi saya izin untuk memulai coaching Pak ya. Ya, saya izin juga untuk mendampingi sini ya Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Baik Mem Yosi, selamat sore. Sore. Ya, gimana nih Mem kabarnya nih Mem? Kabarnya ya gitulah Pak, karena belum ada terselesaikan permasalahannya. Jadi yang ini ya pengembangan diri Mem ya. Nah, iya. Iya, jadi ada
apa namanya, ada studi S2 ya, Iya. studi S2 ditambah dalam waktu yang sama CGP. Iya, betul. Nah, kita mau coaching ini, Mem. Mudah-mudahan dengan coaching ini kita ada solusi. Kira-kira harapan Mem atau tujuan Mem untuk coaching kali ini seperti apa? Saya punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan dua-duanya Pak itu Baik. secara baik. Jadi paling tidak dengan coaching ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan lah Iya, gitu, Mem betul. ya. Baik, Mem Yosi, saya senang sekali Mem ada dua kegiatan yang positif untuk pengembangan diri. Nah, tentunya kan hal seperti ini tidak semua orang nih yang mau melakukan. Nah, saya ingin ngobrol aja nih, Mem. Awal-awalnya nih bagaimana Mem Yosi melaksanakan dua kegiatan yang sama gini? Apakah dimulai dengan berbarengan atau sudah ada yang duluan, kemudian muncul masalah, nah itu gimana? Iya. Awalnya saya fokus ke S2-nya dulu. Baik, berarti S2 lebih dulu mulai Iya, ya? saya mulai dulu di pengembangan diri saya di bagian S2-nya. Setelah sampai di semester 4, tibalah waktu masanya saya untuk menyelesaikan tesis. Nah, kesempatan yang sama muncul juga untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Nah, saya juga tergerak untuk mengikuti kegiatan yang itu. Betul. Saya melakukan seleksi dan alhamdulillah lulus di angkatan 8. Baik. Setelah saya ikuti, ternyata kegiatan guru penggerak ini banyak menyita waktu menyita waktu sehingga saya kewalahan sendiri dalam mengatur waktu ya, manajemen waktu. Saya korbankan tesisnya secara tidak sengaja karena tidak ada waktu lagi buat saya fokus ke tesisnya itu, Pedro, karena tugas-tugas guru penggerak ini kejar deadline. Baik. Akibatnya saya merasakan ada sedikit sedih dan rugi gitu. Kenapa saya tidak mampu untuk melaksanakan dua-duanya sementara keduanya itu adalah harapan yang ingin saya menjadi ke dalam pendidikan juga mau untuk mendapatkan title-nya dan jadi guru penggerak juga saya sangat ingin sekali. Baik. Jadi kan tadi Mem sudah sampaikan masalah Mem itu ada di manajemen waktu. Iya, betul. Jadi sepertinya konsen Mem ini lebih kepada waktu. Iya. Nah, sementara pekerjaan kita juga sebagai guru juga kita lakukan, gitu kan. Nah, kemudian di satu sisi kita ada tesis dan ada tugas-tugas guru penggerak. Ya. Saya pun dalam posisi yang sama juga akan kesulitan. Tapi dalam hal seperti ini, nah saya melihat Mem sudah mampu untuk memetakan di manajemen waktu. Nah, menurut Mem Yosi ini, kira-kira dalam pengaturan manajemen waktu yang sebaiknya bagaimana nih? Antara tesis, mengajar dengan guru penggerak, apakah memang persamaan waktunya? Oke lah, kalau kita bicara ringnya kan sama-sama nih. Tapi kalau dalam lebih detailnya lagi, sampai segitunya kah atau gimana tuh? Ya, idealnya kan Pak, saya bisa melaksanakan semuanya dalam waktu yang bersamaan dan hasilnya. Tapi kenyataannya saya sudah lelah duluan. Karena fokusnya ke guru penggerak yang deadline-nya tuh selalu dikejar-kejar gitu. Sementara untuk tesis sebenarnya itu kan tergantung sama saya sendiri. Betul. Apakah saya mau cepat atau bagaimana, karena tidak ada tuntutan waktu yang strict seperti di CGP gitu loh Pak. Jadi kalau saya mengajak Mem kita diskusi manajemen waktu dengan skala prioritas nih Mem. Kira-kira kalau Mem menyusunnya itu skala prioritasnya seperti apa? Misalkan nih dengan CGP dengan tesisnya ini dihadapkan dengan waktu selesainya atau waktu pengerjaannya, itu gimana kalau kita bicara skala? Skala prioritasnya. Kalau sekarang pasti prioritasnya CGP dulu. Baik. Kan rentang waktunya ada di November ya, insya Allah. Jadwal ya, sesuai dengan jadwalnya. Sementara tesis itu ya
bilang tergantung saya mau berapa lama, tidak ada tuntutan yang membuat saya untuk baik. Cuman terkadang melihat teman-teman lain yang sudah berhasil ke langkah yang lebih jauh dari saya, nah di situ saya merasa kurang berhasil dalam manajemen. Nah, jadi saya sebenarnya juga sudah melihat sudah ada solusi yang dari sampaikan, artinya memprioritaskan JGP-nya karena sudah ada jadwal. Yang kedua, studi S2 kan tesisnya tuh sesuai dengan diri sendiri nih. Nah, jadi apa namanya tidak tergantung orang lain. Jadi mungkin Mem Yosi bisa mempertimbangkan dari sisi apa ya? Mungkin Mem coba apa namanya bagaimana Mem itu melihat Mem sendiri dengan orang lain, apakah memang harus berbarengan atau apa namanya punya persepsi masing-masing gitu kan. Nah kalau Mem melihat dari sisi apa kesadaran diri lah dalam manajemen diri sendiri itu kira-kira seperti apa tuh Mem? Perlukah kita ke orang lain sehingga kitanya jadi terpengaruh atau gimana? Ya sih, sebenarnya kan memang seperti Pak Eno sampaikan, tidak semua orang punya kemampuan yang sama dalam membagi waktu. Teman saya lebih mantap dalam manajemen waktunya, sehingga bisa menyelesaikan S2-nya secara cepat, lebih dulu lah daripada saya. Mungkin kedepannya saya akan membagi waktu lagi lebih baik. Satu hari, sering lah, mungkin hari ini saya fokus ke penggerak saya. Gitu kan. Setelah penggeraknya sudah selesai, saya akan buka lagi tesisnya, walaupun sebenarnya itu berat buat gitu saya, tapi harus dilaksanakan. Baik, berarti kan di sini kalau kita buat rencana nih, ya, berdasarkan skala prioritas, berarti kan sudah ada rencana tadi disampaikan. Berarti ada bagaimana CGP, bagaimana juga S2-nya gitu. Jadi Mem dalam hal ini akan membuat semacam inilah ya skala prioritas, mungkin dalam bentuk tabel kali ya untuk manajemen waktu. Mungkin gimana tuh Mem kira-kira kalau tuh mau bikin ini dulu aja sepertinya dulu yang tabel yang saya sampaikan untuk checklist lah ya, checklist saya atau apa namanya kuadran kali ya. Tuh apakah minggu ini apa target-target yang harus saya kerjakan, saya bisa mencapai jangan terlalu maksimal lah, paling tidak ada gerak di antara dua-duanya, jangan stop banget di tesisnya gitu. Berproses walaupun lambat. Ya, berproses walaupun lambat. Enggak apa-apa. Ya, karena CGP juga punya jadwal yang cukup padat gitu. Ketat, ada endingnya. Gitu. Artinya skala prioritasnya kan di CGP dulu, di mana S2 juga. Jadi saya bisa lihat rencananya ya CGP lebih diselesaikan juga karena ada batas anunya, tesisnya juga tidak Mem tinggalkan, tapi malah juga mulai kembali dicicil. Mem, dalam konteks coaching ini gimana nih? Apa namanya? Tesisnya di angka berapa ini? Kalau saya kasih skala 1 sampai 10 untuk memulainya itu sudah di angka berapa nih motivasinya? Tesisnya sebenarnya sudah tinggal ke bab 3 ya. Oh, itu kan proses anunya ya. Jadi maksud saya kalau motivasi Mem untuk memulai lagi nih untuk lebih motivasinya itu angka berapa kira-kira? Dari tadinya cuma 3, saya naikkan ke 6. 6 lah ya. Ya enggak apa-apa. Jadi kan ada peningkatan motivasi yang secara bertahap gitu kan. Tentunya CGP juga lebih fokus lagi. Oke, gimana Mem? Kalau untuk tadi Mem bilang semacam manajemen waktu itu, Mem mau nyusun kapan atau gimana nih? Mulai ini kan udah akhir bulan ya, dulu besok sudah mulai 1 September. Baik. Saya kalau ada pergantian bulan ini saya sudah mulai merasakan beban bertambah karena tesisnya nggak jalan-jalan. Jadi kemungkinan besar di awal-awal September saya mulai jadwal lah, jadwal CGP dan jadwal tesis saya atur lagi. Baik. Saya pikir sudah ada rencana, sudah punya komitmen juga, jadi kalau sudah punya komitmen kita bertanggung jawab tuh soal Yosi terhadap komitmen kita kan. Saya pikir itu ya dalam coaching kali ini Mem. Gimana kira-kira Mem untuk coaching kali ini sudah ada rencana aksi, artinya sudah ada solusi. Kemudian Mem merasanya gimana nih?
Saya setelah coaching alhamdulillah ya Pak Indro, senang sekali karena saya mulai termotivasi lagi untuk mengerjakan tesis saya. Walaupun selama ini saya tinggalkan total karena saya fokus ke CGP, tapi sebenarnya pemikiran saya masih di sana gitu. Itu yang membebani saya lebih banyak. Tapi dengan saya berniat untuk memperjadwal, semoga itu bisa meringankan beban pikiran saya. Karena dua-duanya bisa saya jalankan walaupun ada skala prioritas yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Mungkin minta dukungan dari teman-teman CGP dan keluarga saya juga, teman-teman sejawat di sekolah untuk bisa membantu saya mengerjakan dua kegiatan plus mengajar dengan baik. Saya pikir itu memang, jadi saya pun senang sekali paling tidak dengan proses coaching bisa membantu, paling tidak mengarahkan untuk membangun motivasi kembali dan sekaligus bagaimana memang sebagai coach juga menemukan solusi dari masalah. Oke, saya pikir itu memang terima kasih untuk coaching hari ini. Saya terima kasih Pak Edi. Iya, Mem, terima kasih Mem. Silakan Mem juga bisa menyelesaikan. Oke. Nanti kalau saya udah mau sudah saya kabarin Pak Edi. Makasih ya Pak Edi. Pak Ade. Ya, Mem. Baik Pak Ade, sudah ya, selesai coaching saya. Gimana nih Pak? Tadi saya sudah memperhatikan coaching Bapak sama Mem Yosi tadi. Apa yang dibicarakan mengenai permasalahan Mem Yosi pada studi S2-nya untuk menyelesaikan tesis. Dan berbarengan dengan waktu CGP ya Pak. Oke. Tadi saya sudah apakan. Kemudian yang saya tanyakan di sini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching sama Mem Yosi tadi? Ya Pak Ade, jadi saya melihat indikator yang tadi saya sampaikan di awal ya, si coach juga sudah mampu menemukan rencana untuk solusi. Disampaikan ada penjadwalan berdasarkan skala prioritas. Kemudian memiliki ada kenaikan motivasi. Tadi sempat saya tanyakan, tadinya skalanya 3 dari 10, nah sekarang sudah naik ke 6 dari 10. Nah, mudah-mudahan dengan coaching kali ini itu juga bisa mendorong beliau untuk memulai lebih baik. Dan kemudian saya juga melihat dari ekspresi yang beliau sampaikan juga ada semangat yang baru lagi untuk memulai tesis yang sempat tertinggal dan tetap menyelesaikan CGP sesuai dengan jadwal. Jadi saya pikir indikator yang ditetapkan tadi sudah tercapai. Sudah tercapai ya Pak. Betul. Oke, tadi saya sudah memperhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tidak ada di sana adalah penilaian dan asumsinya fokus pada area apa yang Bapak kembangkan tadi, yang Bapak tanyakan tadi. Sini saya mencatatnya tadi Yosi akan membuat manajemen waktu dengan baik, kemudian memprioritaskan antara tesisnya, kemudian CGP-nya yang lagi berjalan, kemudian menyusun jadwal tesis yang akan dia lanjutkan. Ya, betul seperti itu Pak. Oke Pak, terakhir di sini yang saya tanyakan, apalagi yang dikembangkannya pada kegiatan berdasarkan hasil coaching tadi. Nah, jadi dari situ Pak saya melihat banyak untungnya atau banyak manfaatnya dari proses coaching Pak ya. Nah, tapi itu juga tergantung bagaimana kita membantu si coaching menemukan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan kita Pak. Nah, jadi saya mencoba lagi bagaimana lebih kreatif dalam membangun pertanyaan berbobot untuk menggali informasi sekaligus potensi dari si coaching. Nah, itu lebih ke sana saya Pak. Sesuai dengan alur cerita deh Pak, tujuan, ya, kemudian identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawab ya Pak. Oke Pak, apa yang disampaikannya tadi, kemudian tingkat kepuasan dari si coach Mem Yosi tadi gimana Pak? Coach Mem Yosi tadi. Ya, saya memang tidak sempat menanyakan skalanya Pak. Iya. Karena ekspresinya itu sudah memuaskan saya. Jadi saya pun tidak bertanya karena beliau juga sudah berterima kasih, kemudian juga menunjukkan semangat. Jadi kalau saya menilai skalanya itu ya 9 kali ya proses coaching tadi, sehingga beliau juga sudah punya semangat baru nih untuk
memulai lagi tesisnya. Jadi saya pikir di situ tuh Pak skalanya di 9. 9 ya Pak. Oke lah Pak, mungkin itu saya sebagai pendamping observer pada kegiatan coaching kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan jumpa lagi pada lain kali waktu yang berbeda ya Pak. Baik. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerak.